Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Murni, mahasiswi Bunda Cekatan Batch 2 dari Ibu Profesional Surabaya Madura. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa trivia mengenai Down syndrome atau sindroma Down. Sebelumnya teman-teman pasti sudah tahu dong apa itu sindroma Down. Yap, benar sekali. Down syndrome atau sindroma Down yang kita kenal juga dengan nama trisomi 21 adalah kondisi di mana seseorang terlahir dengan jumlah kromosom berlebih. Nah, kromosom yang berlebih ini letaknya ada di kromosom nomor 21. Akibat dari kelebihan kromosom ini, seseorang dengan trisomi 21 akan mengalami keterlambatan perkembangan baik secara fisik maupun mentalnya. Selanjutnya, yang sering kali dipertanyakan sama orang-orang nih, kok bisa sih punya anak Down syndrome? Kira-kira kenapa? Kamu dulu habis ngapain aja kok sampai anaknya kayak gini? Sering gak sih dengar kayak gitu? Ya gak teman-teman? Padahal nih penyebab Down syndrome sendiri sampai sekarang masih belum diketahui. Secara ilmiah pun atau penelitian lain pun belum ada yang menunjukkan kalau Down syndrome ini juga terkait sama kelakuan orang tuanya sebelumnya atau faktor lingkungan sekitarnya. Memang resiko memiliki anak dengan Down syndrome akan meningkat pada ibu-ibu yang hamil dengan usia di atas 35 tahun. Tapi ibu-ibu muda pun saat ini nih banyak kok yang anaknya terlahir dengan Down syndrome. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, itu adalah rahasia Allah, rahasia Tuhan yang menciptakan. Karena pada dasarnya Down syndrome ini benar-benar pure karena kesalahan pembelahan sel saat terjadi proses pembelahan sel gitu teman-teman. Jadi jangan ada lagi ya kalau misalnya nih teman-teman lihat orang tua yang punya anak dengan Down syndrome terus teman-teman bisik-bisik sendiri. Nggak boleh kayak begitu ya nggak sih? Jangan, kita harus jadi agent of change. Bahkan kita harus bisa nyampein ke anak-anak kita nantinya juga kalau anak-anak dengan Down syndrome ini juga sama kayak mereka, sama-sama punya hati, bisa diajak bermain, dan gak ada lagi stigma-stigma buruk di masyarakat. Yang perlu teman-teman ketahuin selanjutnya adalah kalau Down syndrome ini bukan sebuah penyakit. Down syndrome ini sebuah keadaan, sesuatu yang disandang sama seseorang yang terlahir dengan kromosom berlebih ini seumur hidupnya. Jadi kalau saya dibilang penyakit, dia bukan penyakit ya teman-teman. Jadi tidak mungkin menular. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya ada yang bilang jangan deket-deket sama anak ini, nanti kamu ketularan. Down syndrome bukan penyakit menular, oke? Tapi memang rata-rata anak-anak yang terlahir dengan Down syndrome memiliki penyakit bawaan. Ya karena kelebihan kromosomnya tadi. Penyakit bawaannya apa aja? Bisa berupa kelainan jantung bawaan, ada ketidakseimbangan hormon, terus macam-macam. Bahkan juga berefek juga pada kekuatan otot-otot mereka. Anak-anak dengan Down syndrome ini cenderung memiliki otot yang lentur gitu. Terus biasanya memiliki kesulitan buat menelan, makannya juga terganggu, seperti itu. Sebenarnya sindroma Down ini bukan suatu kelainan langka teman-teman. Bahkan dia ini kelainan kromosom yang paling sering terjadi. Perbandingannya bisa 1:1000. Kalau saya tidak salah ingat, di literatur terbaru pun bisa 1:700 kelahiran. Itu pasti ada yang Down syndrome. Sampai-sampai dia sudah memiliki hari Down syndrome sedunia yang kita peringati bersama setiap tanggal 21 Maret. Selanjutnya yang sering kali saya dapat pertanyaan itu adalah, Down syndrome ini apakah diturunkan? Kamu punya keturunan Down syndrome ya? Nah gini ya teman-teman, jadi Down syndrome itu ada 3 jenis berdasarkan letak kesalahan kromosomnya. Itu ada 3 jenis. Ada yang pure Down syndrome trisomi 21, jadi semua kromosomnya ini kromosom 21-nya terkopi, jumlahnya ada 3.
Lalu yang kedua itu mosaik. Mosaik itu kayak kepingan-kepingan. Jadi sebagian kromosom 21-nya ada yang yang ketambahan kromosom ekstra, yang lain masih normal. Yang satunya translokasi. Jadi ketempelan kromosom lain di kromosom nomor 21. Nah, dari 3 jenis ini nih, yang herediter ini adalah yang jenis translokasi, tapi itu pun prosentasenya sangatlah kecil, di bawah 1%. Artinya mungkin orang tuanya bisa jadi pembawa gen sindroma Down, tapi itu sangat langka sekali. Jadi kalau misalnya dibilang Down syndrome ini penyakit keturunan atau bisa menurun, kemungkinannya amat sangat kecil. Bagaimana buat memastikan? Ya harus dengan dicek kromosom, teman-teman. Dalam perkembangannya, penyandang Down syndrome atau anak-anak dengan Down syndrome ini akan mengalami keterlambatan baik secara fisik, mental maupun motoriknya. Karenanya kadang kita masih sering dengar banget kan di sekitar kita ini ada yang memandang sebelah mata atau bahkan menjadikan para penyandang Down syndrome ini buat lucu-lucuan gitu. Padahal aslinya memang mereka ini lucu banget loh, teman-teman. Mereka ini lucu banget, penyayang, suka menolong dan sangat suka tersenyum. Hatinya benar-benar lembut, istilahnya tuh ya, untuk dibandingkan dengan kita nih, mereka ini cenderung memiliki perasaan yang lebih peka begitu. Nah, teman-teman, sekian penyampaian saya mengenai Down syndrome trivia di episode kali ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.